Yo, kembali ke channel gua. Kali ini gua akan bahas mengenai soal salah satu anggota Watchmen lagi, yaitu adalah Rorschach. Oke, Rorschach ini adalah seorang vigilante dan juga seorang pembunuh. Why? Kenapa? Kenapa dia bisa menjadi pembunuh dan juga menjadi superhero? Apa sih asal usulnya? Nah, kalau kalian belum melihat Watchmen ya, kalian bisa tonton aja film Watchmen-nya dulu. Kalian bisa mengetahui siapa itu Rorschach sebenarnya. Kenapa dia tuh menjadi seorang yang brutal. Dan topengnya, terutama topengnya sangat unik sih menurut gue. Anjir, topengnya gue pengen punya anjir. Tapi gue melihat di toko online sih nggak ada sih. Kalau itu ada beneran, wah gue langsung beli dah. Bodo amat lah. Gue pajang kamar gue, kalau ada Halloween gue pakai topengnya lah. Karena sumpah untuk outfitnya Rorschach itu menurut gue bagus banget. Dia pakai topi, jaket, kulit, sama dia pakai topengnya putih itu. Gila banget, gue suka banget lah untuk Rorschach ini. Dan dia juga adalah anggota dari Watchmen ya. Dan penasaran seperti apa kisah Rorschach yang sebenarnya, kenapa dia bisa menjadi seorang vigilante, dan bagaimanakah asal usulnya sebelum dia bergabung ke Watchmen? Langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, kali ini gue ngebahas mengenai salah satu anggota Watchmen, yaitu adalah Rorschach, si Walter Kovacs. Rorschach adalah salah satu karakter penting dalam komik Watchmen. Identitas aslinya adalah Walter Joseph Kovacs, yang merupakan seorang anak dari wanita pelacur yang tidak pernah ia tahu siapa ayahnya. Ibunya dibenci oleh orang-orang di lingkungannya. Hal ini justru membuat sang ibu sering kesal dan ia selalu melampiaskan semua kemarahannya kepada anaknya. Kovacs tidak tumbuh sebagai anak yang lainnya. Dia hidup dalam lingkungan yang buruk. Hal tersebut justru membentuk pemikiran dan kepribadiannya menjadi pendiam. Pernah terlibat dalam kasus saat dua orang dewasa mengganggunya. Dan dirinya yang masih kecil itu menyerang kedua orang tersebut tanpa ampun, membuat dirinya dikirim ke penjara. Meskipun begitu, Kovacs menganggap hari-harinya di penjara jauh lebih baik daripada di rumahnya. Walter Kovacs tumbuh besar di penjara khusus anak-anak dan dipindahkan ke penjara untuk yang dewasa ketika umurnya menginjak 16 tahun. Pada saat itu, ia mendapatkan kabar bahwa ibunya telah dibunuh oleh seorang yang menyewanya. Dan dia hanya membalaskan surat tersebut dengan kata good. Tempat terakhirnya di penjara adalah menangani kain pria dan wanita. Di sanalah Rorschach menemukan sebuah kain dengan teknologi cukup baru yang dikembangkan oleh Dr. Manhattan. Hal tersebut membuat dirinya melakukan eksperimen dan membuat sebuah topeng pola di kain tersebut bergerak mengikuti panas tubuhnya. Dalam semua kehidupan kelamnya, Kovacs ternyata memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia pandai menulis, suka dengan sebuah pengamatan dan pencinta sastra. Beberapa kali Rorschach mengisi sebuah kolom koran dengan tulisan-tulisannya. Semua pengalaman kelam dalam kehidupannya membuat Rorschach ingin melawan ketidakadilan dengan tangannya sendiri. Kovacs akhirnya menggunakan topengnya, menggunakan nama alias Rorschach, dan mulai berperang sebagai investigator, informan sekaligus vigilante, dan dirinya menghakimi semua orang jahat dengan kasus yang cukup besar seperti penyiksaan, pembunuhan, dan juga penculikan. Hal ini membuat dirinya bertemu dengan Night Owl dan keduanya bekerja sama cukup lama. Rorschach pernah menjadi saksi atas kebangkitan seluruh pasukan superhero bernama Watchmen. Hingga beberapa tahun kemudian, pemerintah menghapus undang-undang akan pahlawan yang membuat berbagai macam superhero harus pensiun dan dianggap kriminal. Walaupun begitu, beberapa superhero masih aktif bekerja membasmi kriminalitas, terutama Rorschach yang terus membunuh para pelaku pelecehan, penyiksaan, koruptor, dan meletakkannya di depan kantor polisi dengan sebuah tulisan terpampang di dada pelaku yang bertuliskan Never. Rorschach bisa dikatakan sebagai Batman-nya dunia Watchmen yang melanggar hukum tapi beraksi demi kebaikan. Apa aja sih kemampuan Rorschach ini? Jadi kalian udah tahu ya, dia itu sebenarnya siapa dan kenapa dia tuh menjadi anaknya sangat-sangat bandel. Karena kalau kita udah lihat di filmnya Watchmen, si Rorschach ini masa kecilnya sangat-sangat suram. Dan gua melihat di sini itu dia tuh selalu ditampar oleh ibunya dan selalu disiksa oleh ibunya. Dan ternyata dia tuh di penjara udah berkali-kali. Jadi si Walter Kovacs ini udah sangat akrab dengan namanya lingkungan penjara gitu. Jadi dia udah merasa, wah ini lingkungan gue. Gue lebih baik di penjara daripada di rumah gue. Ibu gue psycho, gue digebukin terus. Lebih baik gue di penjara dan mengasah kemampuannya dia sehingga dia menjadi orang yang bisa bertarung. Karena lingkungan penjaranya membuat dia yakin bahwa dia itu bukan orang jahat. Dia ingin membasmi semua kriminalitas dengan caranya sendiri. Jadi dia itu hampir sama kayak Batman. Dia udah mengalami trauma dari masa kecilnya.
Jadi seperti itu. Oke, tapi jadi versi brutalnya Batman lah ya, jadi seperti itu lah. Oke, mari lanjut. Apa aja sih kemampuan dan skill-skillnya membuat gua tuh wow, Rorschach ini kayak Batman banget sih. Kemampuannya tuh wow, damn, gila sih. Oke, mari lanjut. Apa sih kemampuannya? Yang pertama, akrobat. Kovacs telah melatih dirinya sehingga memiliki banyak kemampuan akrobatik luar biasa. Dia mampu melompat dari atap ke atap, menyeberangi gedung-gedung tinggi, dan mendarat di kakinya tanpa pernah bersuara. Yang kedua adalah spionase. Rorschach pernah membuktikan dirinya cukup mahir dalam tindakan spionase, memata-matai musuh dan sekutunya hanya untuk mengawasi dan mengkonfirmasi kecurigaannya. Yang ketiga adalah pertarungan tangan kosong. Rorschach adalah seorang petarung jalanan yang brilian. Dia telah mengasah keterampilan ini selama bertahun-tahun dan sukses membuatnya menjadi musuh mengerikan bagi para kriminal. Yang keempat adalah interogasi. Rorschach sangat ahli dalam menginterogasi seseorang. Dia tidak segan melakukan hal kejam untuk mendapatkan informasi dari korbannya atau tersangka. Yang kelima adalah intimidasi. Ketidakstabilan mental Rorschach sudah sangat dikenal. Bahkan tanpa kostumnya sendiri pun atau teman-temannya, dia adalah pria yang mengintimidasi dan telah membuat banyak orang melarikan diri di hadapannya. Yang keenam adalah investigasi. Rorschach adalah detektif ulung. Semangatnya untuk memecahkan kejahatan tidak kalah hebatnya dari Batman. Dia adalah seorang investigator yang sangat hebat dan juga semua anggota Watchmen sangat-sangat memerlukan kecerdasan dan kemampuannya. Yang selanjutnya adalah jurnalisme. Rorschach menyimpan jurnal petualangannya ketika hal itu sangat diperlukan. Dia terbukti seorang pemikir yang pendalam dan sejak dia mulai sebagai saksi atas apa yang terjadi di kota, Rorschach selalu mencatat banyak mimpi buruknya. Selanjutnya adalah indomitable will. Setelah peristiwa membuatnya mengambil kepribadian Rorschach dalam setiap aspek hidupnya, ia mengembangkan keinginan untuk memastikan bahwa semua pelaku kejahatan dihukum. Bahkan setelah para petualang yang bertopeng dibenci dan dilarang, ia melanjutkan kegiatan vigilante atau main hakimnya sendiri. Dia juga menentang sejumlah besar perwira polisi bersenjata yang mengelilinginya di rumah Murloc. Yang terakhir adalah genius level intellect. Rorschach telah digambarkan oleh Night Owl sebagai tactically brilliant. Dia telah unggul dalam pendidikan agama, ilmu politik, dan sastra di hari-hari sekolahnya. Dia juga mampu memanfaatkan semua hal di sekitarnya menjadi sebuah senjata. Oke, itu aja mengenai Rorschach. Memang pendek ya videonya, kan ini hanya mengenai profil mengenai Rorschach. Oke, yang gua tonton sih di film Watchmen itu ya, gua melihat Rorschach itu dia tuh posisinya paling banyak. Karena kan di film itu ceritakan bahwa si para anggota Watchmen yang lainnya diharuskan pensiun dan mereka dianggap kriminal, kecuali si Rorschach. Ya, kenapa? Karena si Rorschach ini dia tuh setelah dia amandemen hukum untuk membuat semua pahlawan itu harus pensiun, dia nggak pensiun. Dan semua orang nggak tahu siapa identitasnya sebelum dia ditangkap oleh kepolisian. Jadi itu adalah orang yang sangat misterius dan dia bisa melawan banyak orang sekaligus. Pernah tuh di scene pertama, yang scene dimana dia tuh dijebak oleh Operman Diaz ya, dan dia tuh dijebak karena sudah membunuh orang gitu ya, musuh lamanya. Dan ketika dia akan keluar dari gedung, tiba-tiba polisi sudah mengepung dirinya. Dan dia bisa bertarung dengan tangan kosong. Lu gila tuh, dia bertarung dengan tangan kosong loh, melawan polisi segitu banyaknya. Ya memang ujung-ujungnya kalah sih, tapi membuat gue tuh yang melihat si Rorschach itu membuat gue yakin bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang baik sebenarnya. Meskipun dia itu ada di lingkungan yang jahat, tapi dia yakin bahwa kemampuannya ini hanya untuk menghukum semua para penjahat, termasuk dengan metode-metode sadisnya. Jadi dia itu ibaratnya kayak Batman campur Red Hood. Nah, itu ibaratnya Batman campur Red Hood karena dia itu punya skillnya Bruce Wayne, dia punya kebrutalannya si Red Hood. Nah, jadi seperti itu ya untuk si Rorschach ini. Dan juga gue suka banget aktor yang memerankan ini di film Watchmen, itu ada Jackie Earle Haley, dan dia memerankan salah satu karakter horor yang menurut gue paling legend di film horor di seluruh dunia. Itu adalah Freddy Krueger. Ya, oke, di film remake-nya ya walaupun film remake-nya agak sedikit kacau ya, tapi menurut gue itu adalah orang yang sangat-sangat pantas untuk menjadi seorang Rorschach. Karena gue melihat di film itu dia tuh suaranya tuh bisa berubah, dan suaranya berubahnya itu menurut gue anjir, kelamnya dapat, mengerikannya dapat. Dan gue melihat setiap aksi dia melakukan interogasi, dia melakukan berbagai macam informasi, penyelidikannya sendiri pada saat The Comedian mati, itu menurut gue sih ini orang bener-bener hebat sebenarnya. Jadi dia tuh kayak investigator privacy gitu. Jadi dia gila sih. Gila. Jadi itu kayak Batman dan juga Red Hood ya. Campuran ada Batman dan Red Hood. Nah, seperti itu untuk Rorschach gitu ya. Dan juga gue melihat masa lalunya sih kelam banget sih. Dimana dia tuh dibuang sama ibunya, dia menyerang semua orang, dan dia tuh hanya ingin keadilan yang baik gitu loh. Jadi dia ingin semua orang itu terselamatkan. Nah, dia kan niatnya baik kan. Niatnya Rorschach ini sangat baik banget, dan dia tuh
di film Watchmen terakhirnya ya dia mati loh. Dia mati sama dibunuh oleh Dr. Manhattan, diletakkan tubuhnya Blar. Aduh, padahal si Rorschach itu hanya ingin mengajaknya untuk menggagalkan rencananya si Ozymandias. Tapi ternyata aduh si Dr. Manhattan ya udah gak usah gitu, karena dia yakin bahwa pasti semua orang itu menyalahkan si Dr. Manhattan juga. Pastilah, karena mereka itu di tahun segitu kan mereka kan belum ada informasi yang cukup lengkap untuk membuktikan bahwa orang ini adalah salah atau tidak gitu loh. Mereka hanya melihat visualisasinya saja bahwa wow, yang melakukan ini pasti adalah Dr. Manhattan dong. Padahal sebenarnya yang sebenarnya melakoni semua itu adalah salah satu anggota mereka sendiri. Yaitu si Ozymandias yang brengsek itu, yang punya putusan sendiri, kampret ya emang kan. Seperti itu ya. Dan gue suka Ross Fresh di film Watchmen karapan Zack Snyder ya. Dan setelah gue lihat di film seriesnya di HBO Max ya, Watchmen kan sempat dibuat seriesnya tuh, gue gak demen loh. Sumpah gue gak demen. Makanya gue lebih suka Watchmen itu yang film yang lalu, Zack Snyder itu mereka membuat sequelnya, sehingga gue yang melihat itu wow, dapet loh gitu. Masalahnya Watchmen itu pernah berkolaborasi sama Justice League of America, pernah loh, pernah, jangan bilang nggak pernah. Tapi justru ya itu yang di komik video itu ada, komik Rebirth ada, mereka pernah berkolaborasi sama Batman, pernah loh, Superman pernah, Watchmen pernah. Makanya gua kalau Zack Snyder masih kan sekarang kan dia bikin DCU, gua mulai ingin tahu apakah dia ingin memulai film Watchmen lagi sequelnya. Kalau di sequel, terus mereka ketemu sama orang di DCU, Superman-nya Henry Cavill, Batman-nya Ben Affleck, itu bagus sih. Makanya ayo dong, gue mau sih Ross Fresh dibikin panjang gitu, karena gue pengen tahu aja gitu. Oh ya, Ross kan mati kan, jadi ya mungkin dia bisa diakali hidup lagi mungkin. Makanya dunia DC itu sebenarnya luas banget lah. Makanya lu yang menganggap bahwa DC itu Batman, Superman doang, lu salah. Lu baca komiknya, lu baca semua biografinya semua mereka tuh gila banget. Dan makanya multiverse-nya lebih main DC sih, makanya gue lebih suka DC. Oke, ya itu aja untuk video kali ini mengenai biografinya dan asal usul Ross Fresh, pembunuh atau pahlawan. Dan gue kasih pertanyaan ke kalian, menurut kalian Ross Fresh itu pahlawan atau pembunuh? Silahkan komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng. Oke, itu aja untuk video kali ini mengenai Ross Fresh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!